Kakak ingin melakukan penelitian dulu untuk skala kecil kalian dulu yang beberapa orang untuk menilai mesin sendiri yang kakak buat. Jadi ini awalnya itu sudah dibuat oleh Robert sendiri yang mengaplikasikannya untuk mesin tenaga listrik. Jadi kakak mencoba untuk menerapkan konsep kerja mesin sendiri yang dari konversi dari energi panas nanti ke yang menjadi energi gerak. Nah, di sini kakak juga menyalurkan bisa menjadi energi listrik. Jadi dari panas menghasilkan gerak juga menghasilkan listrik. Nah, di sini kakak ingin menawarkan fenomena itu di alat peraga ini. Jadi ada adik-adik kalian bisa tahu tanpa harus meng-hire dulu. Selama itu udah ada nggak alat yang memperagakan itu? Fenomena itu. Ini loh yang menyatakan panas gerak loh. Nah, di sini kakak menawarkan alat peraga tersebut. Dan untuk proses prinsipnya menggunakan termodinamika, yaitu siklus dalam, yang dimana fluida yang ada terjadi siklusnya seperti itu ya. Kalau dari tujuan pembelajarannya itu pertama ada saya itu menganalisis hubungan tekanan dan hubungan tekanan. Nah, karena tekanan ini kita pakai sebuah volume, ketiga suhunya, nanti suhunya kita rebus dan cari langsung. Ini menggunakan digital ya suhunya. Dan tujuannya itu menyelesaikan masalah dalam bentuk grafik antara hubungan dari tekanan ke volume dan juga dari strikus mesin kalor dan mesin Carnot. Ketiga, untuk menghitung efisiensi mesin Carnot. Terakhir, menerapkan prinsip hukum satu termodinamika dalam aplikasi alat peraga tersebut. Ini ada pun prosedurnya. Nah, nanti kita lihat di prosedur di halaman 85. Ini pertama-tama sebelum kita memulai, kita masukkan dulu air ke dalam tangki tersebut. Tujuan memasukkan air yaitu membantu proses siklus atau bekerja dari piston tenaga. Karena air dari sini nanti jika proses pembakaran dia akan menguap atau memuai. Proses memuainya mendorong piston tenaga ke atas atau ekspansi. Nah, sedangkan dengan ini menjadi konversi dari gerakan antara piston tenaga dan piston listrik itu berbeda ya. Dan dia naik piston tenaganya maka ini kakak batasi jadi kita pakai strikus. Nah, kebetulan karena strikus yang tempatnya kakak desain sendiri mengikuti ukurannya. Kalau strikus yang pakai yang asli kan agak bulatnya ngatur. Nah, jadi kakak buat dalam bentuk minimalis dari buatkan aku. Ini menghidupnya kakak pakai tembak dengan kemasan ini. Biasanya udah dimatangkan
Dia ditempelkan gini. Oh. Ya. Memang murah, mudah didapat, tapi kalau yang sedikit dia nggak bisa. Karena kembali lagi, dia menggunakan prinsip termodinamika yang dimana tempat itu tertutup. Kalau motor sedikit pasti nggak bisa gerak. Kalau ini bening juga karena tawarkan, tapi tidak sensitif, tidak mudah bocor. Nah, oke, itu tadi ya. Kedua, ini pakai kayu kan. Kalau pakai kayu, kakak ada coba juga. Dia nggak tahan, maksudnya nggak bisa menahan beratnya. Walaupun sudah diganjel pakai kayu, tapi tetap juga tidak konsisten lah. Lebih apa susah daripada ini. Ini pun bergerak juga, tapi bisa kuat untuk pokok karena dari bahannya saja sudah besi ya. Terus dari segi engkol tenaga, nah di sini engkol tenaganya nggak bisa konsisten. Nah kalau punya kakak ini, kakak menawarkan engkol tenaga beberapa variasi. Jarak, itu jarak maksimum. Nanti kakak buka lagi nih, jarak, udah betul jaraknya. Sebaliknya kita mau lagi jaraknya. Kira-kira mengerti nggak dari jari tenaga yang terhadap kebesaran SPM? Itu kita buktikan. Kalau tidak, saya akan kita beri sampai.
contohnya sama secara teorinya, giliran kalian yang mempraktekannya seperti yang kakak praktekkan tadi. Ini. Ya. Ada itu. Pertama tadi apa? Yanis. Ingat, gerak ke apa tadi yang diteliti tadi apa? Suhu. Ada waktunya kan? Ada 30 detik. 30 sampai tambahkan nolnya aja ya. 150 watt kalau sudah gerak, Tempatnya apa, Bu? wattnya dan sampai 30 detik bilang berapa suhunya, berapa yang saya menjelaskan nanti pakai ini bisa, dan juga berapa nanti suhunya yuk. harus yang dihasilkan nanti kita pakai multimeter analog ya. Apa yang mau ini? Sekali aja. Jangan aja. Oke, mulai. Nah. 30 ini berapa? Oh iya ya. Kau dari ini, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lihat. Betul lagi. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lihat. Belum lagi satu, baru lihat. 3 lagi, 40. Oh iya. Lihat. Udah. Udah? Keluar. Berhenti dia. Enggak, masih panas dia. Masih panas deh. Oh.
berarti. Yang ini. Bukan ini. Ayo, mulai. Sekarang kita mengukur yang jari-jarinya minimal. Kira-kira sepatunya tadi apa? Tadi kan? 6. Lihat. 18, 187, Berarti dia masih mana? Tuh kamar itu awalnya kita nggak ditulis ya? Awalnya nggak mungkin loh kan? 3, 2, 1, 0. Malas juga tuh. Tiga, dua, apa nih? Mana listriknya? Itu. Dia bisa berjalan gitu kan? Dia baru bisa jadi gitu dong. Ya, betul deh. Betul. Itu di bawah tuh apa? Abun. Di bawah tuh. Dari kamar. Ada mungkin celana. Itu kayak sampai sendiri. Tapi yang bersih yang lebih. Oh. Ada mungkin celana ya. Baca doa. Nah, adrenalin dan makanya jauh. Tadi awalnya karena ada kepenuhan ini. Itulah tadi karena kepenuhan mancing terakhir pancing langsung dia ubara langsung. Ya. Dari tadi, nggak usah kita dulu lihat dari ininya, dari gerakannya aja. Ada perbedaan nggak dari jari-jari maksimal yang sejak sama ini? Ada kan? Semakin besar dari jarinya berarti semakin cepat. Iya, karena ada perputarannya. Sayangnya nggak ada ya. Ini pun kalau misalnya ada, ini pun juga makin besar juga. Sama kayak ini kan lama-lama makin naik kan? Ini pun naik dari tapi kalau misalnya ini apa buktinya? Tuh awalnya berapa misalnya? Berapa? Ini enggak ada. Ya? Ini pakai analog. Kurangnya nanti di sini tadi kan? Kita nggak ada pengaruh analognya. Ada. Ini juga kesalahannya di sini. Kesalahannya tadi kita ngukur ini dulu kan? Pas kita berhenti, apinya masih nyala. Kan? Kenapa? Karena kalau pas mati kayak dihidupkan lagi kan? Nah, itu mempengaruhi. Walaupun dari jauh kan masih ada awal-awalnya kan? Itu tinggi dia. Kalau misalnya kita diamkan ini, sampai setinggi ini. Tapi dari segi strukturnya, segi urutannya makin lama makin besar, tapi nah
bisa. Misalnya kejadian nih, tiba-tiba contohnya suhunya ini 21 atau jadi 228. Kira-kira apa yang faktor kesalahannya daripada faktor kesalahan kira-kira? Oke, kemudian di amat ulang bahasanya kayak tadi kan ada partiga lama dia bahasanya aturannya udah sampai sini karena lama kali ngapain ininya nggak pandai gimana stopwatchnya nggak terakhir jadi sampai nomor 3 aja aturannya kan sampai sini kan nggak jadi semuanya kan para penelitian kedua dan pengamat kedua faktor ini juga itu ini kan masalah lagi berhamilnya daripada yang biasanya kan anak lagi ini mengangkat ke atasnya apa ya betul. Jadi kita ada yang mau bertanya lagi. Yang coklat-coklat apa benda? Ini ada coklat. Ini ada timbul. Apa benda? Kayak besi. Jadi dia halus, hampir sama kayak cuci piring. Kalau cuci piring kan kasar. Nah, ini halusnya. Biasanya dipakai untuk fotografi. Buat cahaya-cahaya ekspektasi. Anak fotografi. Nah, sama ambil karena dia bisa menjadi piston. Salah satu piston sebagai penggerak dari membuat panas kan. Dia ringan, oke, memang ringan. Kedua, dia tahan panas. Nggak menyusut, jangan nggak kebakar kan. Kalau misalnya gadut atau handphone, tinggal juga nggak? Nggak harus dirinya lagi kan. Udah, sesuai dengan fenomena yang tadi kakak sebutkan. Energi panas kita memasukkan energi panas dengan berbagai ini. Jadi kita betul ya, nggak segala kesalahan kan. Baik, terima kasih. Kami akan melaporkan hasil pengamatan kami mengenai mesin Stirling dengan materi termodinamika yang kami dapat itu jarak engkol tenaga maksimal, jarak engkol tenaga minimal, dengan jarak engkol tenaga setengah sedang. Jarak engkol tenaga maksimal akan dijelaskan oleh Faizal Badar. Kepada Faizal kami persilakan. Jarak engkol tenaga maksimal 36 cm. Waktunya 5 detik dan kita 73 cm. RPM-nya 0, arusnya juga 0, dayanya juga 0. Waktu yang kami dapatkan 30 detik. Yang kami lakukan 76 Celcius dengan RPM 382. Arus yang kami dapatkan 13. Dayanya 445. Yang ketiga dalam waktu 60 detik dengan 105 dan RPM-nya 461. Arusnya 14. Dayanya 0,537. Dalam waktu 60 detik selanjutnya dapat 152 dengan RPM 503 dengan arus 16 dan daya 0,586. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia hasil pengamatan kami tentang jarak engkol tenaga minimal. Untuk waktu yang detiknya kami mendapatkan suhu sebesar 75,3 derajat Celcius dan RPM-nya 0 dan arusnya 0 miliampere dan dayanya 0. Yang dengan 30 detik kami mendapatkan suhu sebesar 90,8 derajat Celcius dan memiliki RPM 28,17 dengan arus 0 mA dan daya 0,01.
Yang 60 detik kami mendapatkan suhu sebesar 121,1 derajat Celcius dan mendapatkan RPM 32,14 dan arusnya 5,3 mA serta dayanya 0,024. Yang 90 detik kami mendapatkan suhu sebesar 130,14 derajat Celcius dan RPM-nya sebesar 396,2 dan arusnya 6,1 mA serta dayanya kami mendapatkan sebesar 0,297 daya watt, yaitu watt ya satuannya. Dan waktu 20 detik kami mendapatkan suhu sebesar 233 derajat Celcius dan RPM 417 serta arus 7,4 mA dan cut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini adalah hasil pengatan kami jarak engkol tenaga sedang atau 0,05 cm. Ini setelah waktu 30 detik kami mendapatkan suhu 89,8 pada awalnya 0 detik kami mendapat suhu 73,7 Celcius dan RPM-nya memiliki 0, sedangkan arusnya 0 dan dayanya 0 Joule. Dan setelah waktu 30 detik kami mendapatkan suhu 89,8 Celcius. RPM-nya kami mendapatkannya 230,5, sedangkan arusnya 6,4 dan dayanya 0,276 Joule. Setelah waktu 60 detik kami mendapatkan 119,6 Celcius dan RPM-nya 250,7 dan arusnya kami mendapatkan 8,1 dan dayanya 0,300 Joule. Baik, kesimpulan yang kami dapat tentang yang telah kami laporkan tadi yang akan dibacakan oleh Ayu Salika. Jadi kesimpulan yang kami dapat setelah melakukan pengukuran kecepatan secara pada roda bisa diperhatikan bahwa bertambahnya kecepatan besar dipengaruhi oleh kenaikan temperatur dan mempengaruhi jari-jari piston tenaga. Semakin besar jarak jari-jari piston tenaga, maka kecepatan secara akan bertambah. Jadi itu yang dapat kami laporkan dari pengamatan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk kelompok kecil yang sudah memberikan waktunya untuk melakukan memberikan saran dan pendapat serta praktek tentang mesin sealing yang kakak kembangkan. Dari yang kita praktekkan ini, yang sudah kita dapat hasilnya, kira-kira ada nggak saran untuk mesin sealing yang kakak kembangkan ini? Baik, jadi pada mesin sealing tadi bahwa tadi kita memakai kalkulator dan analog. Seharusnya atau menurut kami Multimeter. jadi antara analog. Seharusnya menurut kami yang dipakai itu jangan multimeter analog tapi multimeter digital. Selain multimeter digital itu lebih modern. Multimeter digital itu lebih akurat daripada multimeter analog, sehingga pada saat kita melakukan presentasi tadi, melakukan kegiatan tadi lebih akurat dan lebih pas angka-angka yang kita dapat. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dari saran dari kawannya dari multimeter analog atau digital ya, supaya lebih spesifik lagi berapa lebih akurat dan spesifik berapa arus yang terdapat ya. Ada lagi, Mas? Terima kasih sebelumnya, Kakak ucapkan terima kasih. Oke.
teori tentang mesin Stirling. Kakak ingatkan kembali tentang mesin Stirling. Mesin Stirling adalah mesin sebagai alternatif untuk apa? Listrik. Iya, satu syarat atau menghemat energi, menghasilkan listrik, dan ini banyak diteliti oleh beberapa negara. Nah, kalau Stirling aslinya itu skalanya besar. Tapi bagaimana kakak mensuplainya menjadi alat peraga yang bisa kita lihat sekarang ini. Dan prinsip dasarnya itu dari energi panas menjadi energi mekanik atau gerak. Nah, dari energi gerak ini bisa menghasilkan listrik. Konsep itu kakak coba terapkan di alat peraga yang kakak buat, alat peraga Stirling sederhana. Nah, teorinya masih sama menggunakan prinsip termodinamika, yaitu siklus tertutup. Jadi udara yang di dalam itu terjadi siklus di dalam sini, ya, tidak keluar. Jadi siklus tertutup. Oke, langsung saja kita mulaikan ke praktek. Bisa ya? Siap? Ingat, syarat pertama kita tidak boleh bercanda ya. Jangan bercanda karena terbakar sedikit berat. Jadi nanti bercanda itu nanti kalian. Kedua, sabar, teliti, dan fokus. Kakak tadi kedua, paham? Oke, kita mulai. Kelompok pertama. Ayo, kelompok pertama yang mana? Maju ke depan. Terus, kita isi dulu air di dalamnya. Gunanya air masih ingat semalam apa? Menguap. Iya. Coba dipakai corong, ini kakak buat sendiri corongnya supaya nggak tumpah. Ini 45 ml ya airnya. Siapa yang menjadi bagian tercatat boleh nih catatnya. Siapa yang bagian ini, ayo, masih lupa bagian siapa yang bagian yang mau suhunya, siapa yang megang FPF. Tengok ya, unitnya ada. Siapa yang mau bilang ininya? Saya, oke. Gak ada dendam kok sama kelompok, bukan? Nanti ada dendam, Ini secukupnya aja, nggak pakai takaran karena penyesuaian kita spektrum aslinya. Ini kan kakak buat sendiri tempatnya. Jadi pakai yang sematikan ya. Waktunya
kelompok 3 ya. Ayo kelompok 3. Tadi kelompok 1 sama 2 bahas tentang jari-jari nya 0 atau minimalnya. Gak ada masih berat kan karena ada mesin panasnya. Sekarang kalian kakak minta untuk mengubah jari-jari ini menjadi jarak maksimum yang 3,6 cm. Ayo, gimana? Coba siapa yang mau? Ubah ke jarak ini Pak. Jauh. Ini jarak maksimal ya. Yang kalian bukan jarak maksimal ya. Jarak maksimal tapi ini kalau usah pakai harusnya. Kalau kalian harus kalian fokus ke mekanik sama punya ya. Bisa. Nanti kalian ini ini. Ini kalian buat agak tambah sama mana pulpen ada. Apa kayak pulpen kalian nanti kayak menyatanya. Bagian kalian yang ini tenaga maksimal tambahkan bagian jas. Ya. Ada yang bilang ini siapa? Ini toponya di depan. Iya. Enggak. Yang 30 enggak? 30 enggak? Belum. Ini belum dicetak ya. Oke, mulai. Wah, kena yang putih lah,
sebelum kita bahas praktek, kita akan menjelaskan lagi tujuan dari pembelajaran ini. Pertama, tujuannya itu mengetahui perubahan gas mesin Stirling yang pada diagram P dan V, yaitu tekanan dan volume. Kedua, menganalisis hubungan tekanan, volume dan suhu pada diagram PV yang sudah kakak jabarkan ya rumusnya dan kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Dan ketiga, tujuannya itu menghitung daya pada mesin Stirling. Nah, daya kita fokuskan di sini yaitu daya mekanik yang bekerja sama daya listrik yang dihasilkan itu. Dan keempat, menghitung efisiensi mesin Carnot. Eksperimen atau praktek olahraga tersebut sekarang hari ini kakak minta pada salah satu kelompok dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya dan kesimpulan yang didapat dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang mesin kerja Stirling. Pemateri utama akan dibacakan oleh Ignatius Lubis. Kami
290 detik. Temperaturnya makin naik, yaitu 233 derajat Celcius. Tekanan 396,2 dan potassiumnya 6,1. Maka P-nya dapat 12,829. Cara mencari P-nya sama dengan N kali R kali T. P sama dengan 0,096 kali 0,082 kali 0,33 per 0,045. Maka P-nya dapat hasilnya 1,150 PA. Untuk mencari P-nya sama dengan P kali P. P sama dengan 1,1 kali 0,045 sama dengan 0,082. Maka dayanya yang dihasilkan P sama dengan P kali N. Hasilnya 17,8. Pada waktu 20 maka daya tahannya 259 derajat Celcius. RPM-nya 417, I-nya 24, IP-nya 18,55. Cara mencarinya sama seperti yang sebelumnya. Jadi teman, kesimpulan dari data yang kami dapatkan dari hasil percobaan yaitu suhu dan jari-jari mempengaruhi percepatan roda pada mesin Stirling. Jika suhunya rendah, dia dari data kami suhunya 121, maka perputarannya itu hanya 28,14. Dan jika suhunya tinggi, maka perputaran pada roda akan semakin cepat. Dilihat dari data terakhir yaitu pada suhu 293 derajat Celcius, di mana dia mendapatkan perputaran atau RPM sebanyak 448. Dan jika suhunya rendah, maka perputaran itu sedikit. Maka pada percobaan satu dan percobaan kedua dia belum menghasilkan arus listrik atau daya listrik, dan mulainya itu dia menghasilkan daya listriknya itu pada percobaan ketiga pada suhu 130,14 derajat Celcius, dan semakin cepat perputarannya yaitu pada percobaan ke-6 pada suhu 448 putaran, sehingga dia dapat menghasilkan daya listrik 9,8 sehingga dia bisa membuat lampu pada mesin Stirling menyala. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tentang mesin Stirling. Jadi yang pertama, ini merupakan data yang kami dapatkan, namun dayanya ini kami rubah ke konversi. Pada waktu 0 detik, yaitu 73 derajat Celcius. Namun ini RPM-nya 0, RPM-nya 0, I-nya juga 0. Ini daya yang kami dapatkan waktu yang sangat 300, kami perlu merubahnya ke konversi. Kemudian pada waktu 30 detik, dalam suhu 76 derajat Celcius, RPM-nya itu 382 dengan I-nya 0, dayanya 39. Pada waktu 60 detik, dalam suhu 105 derajat Celcius, kami mendapatkan RPM-nya itu 461. I-nya itu 14, dayanya 42. Pada waktu 90 detik, suhunya 153 derajat Celcius dengan 153 RPM, I-nya 16 dan dayanya 48. Pada waktu 120 detik, suhunya itu 183, RPM-nya 589, I-nya 19 dan dayanya 57. Dalam waktu 190 detik, suhunya 201 derajat Celcius dengan RPM 595 dan I-nya 19,7,
semakin tinggi sumber yang diberikan, semakin cepat tekanan pada modal. Yang kedua, hubungan jari-jari apabila jari-jari berbicara atau dirembangkan, maka kecepatan sedikitnya dan berubah. Semakin bagus caranya, maka semakin lama tekanan. Lalu pola akan dijelaskan oleh saudara Monica. Kedua dari kami, yang dapat kita ambil adalah ketika turun ini kan, kita kalau menyebabkan kecepatan pada roda akan makin cepat, makin rendah jarak pada jari-jari itu akan semakin cepat putaran roda itu akan lebih lama. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami dari kelompok ini kenapa ada ini kenapa ada Ina karena suatu kelompok kami jangan pakai arus. Jadi kami harus Baik, terima kasih kepada acara pemimpin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan kepada Jihan Syarifah. gayanya 0,5. Baik, terima kasih kepada Jihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik,
kasih kepada saudara Marcel. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara. Kesimpulan akan saya jelaskan sendiri. Jadi kesimpulannya ialah bahwa dari energi panas bisa berubah menjadi energi gerak dan bisa juga berubah menjadi energi listrik. Mungkin itu saja dari kami dari kelompok 5 dan juga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tarik bersama-sama kesimpulan apa yang kita dapat dari percobaan alat peraga mesin Stirling. Ayo, dari kelompok tadi, apa yang cara kerja mesin Stirlingnya seperti apa? Cara kerja mesin Stirling memanfaatkan panas atau udara yang ada di dalam tabung yang ada dalam Stirling ini dipanaskan sehingga udaranya menguai, bergeraklah piston yang bekerja di mesin Stirling ini. Ya. Kedua, dari setelah melakukan pengukuran kecepatan putaran pada roda, biasanya yang diperhatikan apa? Bertambahnya apa yang mempengaruhinya? Pada kecepatan Pembakaran. Oke, suhu mempengaruhi. Jari-jari. Suhunya makin lagi cepat oke apa? Jari-jari. Iya, jari-jari juga mempengaruhi. Nah, kedua komponen itu mempengaruhi kerja